Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Dari cuplikan video, kita lihat Megawati ini belum bisa move on, ya, karena dia tidak mau mengakui kekalahannya. Karena ia menganggap bahwa Ganjar Mahfud kalah itu karena ada sebuah indikasi kecurangan. Ini dipolitisasi lah dan segala macam. Dari hal tersebut, Ibu Irma Chaniago memberikan respon yang sangat menohok kepada Ibu Megawati. Mari kita sama-sama lihat videonya. Nggak benar kalau selama ini ada yang bilang bahwa pemerintah ikut campur, atau karena bansos, atau karena kecurangan. Kenapa? Kalau pemerintah atau karena bansos, karena yang lain-lain itu menjadi satu tolok ukur untuk sesatu calon bisa menang, pasti RK sama Suswono menang. Itu yang pertama. Artinya memang kehendak rakyat, memang rakyat memilih. Rakyat memilih orang yang memang dianggap mampu dan mau, bisa mereka andalkan. Itu harus saya akui, harus kita akui semua. Yang kedua, kalau soal endorse, mohon maaf, kita sama-sama tahu semua pihak juga punya endorsement. Dan saya juga banyak melihat di TikTok, di media sosial gitu ya, semuanya juga mengeluarkan bansos, mengeluarkan seserahan lah gitu ya kepada masyarakat. Yang namanya sembako, dua pihak juga sama mengeluarkan hal yang sama. Dan itu terjadi biasa di seluruh Indonesia menurut saya. Termasuk di dapil saya sendiri. Dapil saya sendiri kebetulan alhamdulillah Herman Deru Ciujang dari Nasdem, PSI dan Demokrat, kita menang 70%. Menang loh. Kalah itu yang namanya endorse-nya Gerindra sama Golkar. Ya kan? Artinya nggak terbukti dong yang namanya kecurangan pakai bansos dan lain sebagainya. Menang kok kita. Dan kita juga nggak sama sama mereka. Apa yang mereka perbuat ya kita perbuat. Jadi kita juga nggak usah jualan-jualan lagi lah yang namanya adu domba, fitnah, itu udah cukup lah untuk bisa membuat Indonesia ini acak-acakan. Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal endorse mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse
Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh Bang, ibunya Jawa Tengah loh, ya. Tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini, ya. Kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement, itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politiknya seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Tapi sampai hari ini kan kita tahu, hitungannya belum selesai. Bisa saja terjadi nanti 2 putaran. Nah ketika nanti 2 putaran, tentunya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh calonnya Kim Plus ini, ya harus diperbaiki. Dan mereka harus tahu di mana kesalahannya, apa yang mereka harus perbuat untuk bisa memenangkan kontestasi 2 putaran, ya harus dilakukan oleh Kim Plus. Kita lihat Bali misalnya. Bali itu kandang banteng. Tapi di Pilpres kalah banteng. Nah sekarang di Pilkada mereka menang. Ada banyak kabupaten yang menang. Nah, artinya saya melihat ketokohan juga penting. Gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan Pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa? Anies menang di 2 provinsi. Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies enggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata enggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, begitu juga misalnya di Sumatera Selatan. Saya menjadi caleg Bang Karni. Saya bisa menang 180.650 suara. Mengalahkan yang namanya anak gubernur. 160.000 dan itu enggak gampang. Luar biasa pertarungannya. Sumsel. Itu enggak gampang.
Lawan anak gubernur loh, di bawah saya loh. Semua orang nggak ada yang yakin saya bisa menang. Tapi saya bisa buktikan bahwa saya mendapatkan suara tertinggi di dapil saya. Kenapa? Karena saya kerja. Saya turun 1 tahun sebelumnya. Kemudian saya bikin yang benar-benar strategi saya, itu yang namanya saksi itu memang rapi. Saksinya rapi, sehingga nggak bisa ada yang dicuri suara saya. Kalau ada permainan, semua nggak ada yang nggak main. Sama Bang, nggak ada partai yang nggak main, semua main. Saya ini saksi hidup masalahnya, kalau orang nggak pernah nyalon, ya nggak pernah nyalek, memang kalau ngomong tuh enteng gitu ya, wah begini, asumsi begini, tapi coba nyalon, biar tahu bagaimana situasi beceknya lapangan itu seperti apa. Gitu. Nah, kita berharap dengan kontestasi yang ada hari ini di seluruh Indonesia, kalau saya dan kami di Nasdem pribadi, yang paling penting dari semuanya adalah kekalahan atau kemenangan itu jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sudah. Jangan hadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan jangan hadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Kapan pemerintah mau kerja? Kasih waktu mereka untuk kerja, kemudian kita koreksi. Kan itu yang harus dilakukan. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga nggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Kenapa? Karena selama ini nggak membangun wilayahnya. Dan masyarakat pasti ngelihat itu. Selama di tangan si A, ya kan, provinsinya nggak maju. Sumatera itu Bang, saya kasih tahu, provinsi yang paling bagus pembangunannya, yang maju pembangunannya itu Sumatera Selatan. Lampung, itu luar biasa pembangunannya. Coba lihat Sumatera Utara, padahal dulu Sumatera Utara tuh, ya kan kota paling besar di Sumatera. Kalau di Jakarta, di Jawa kan Jakarta sama Surabaya. Tapi kalau di Sumatera itu Medan, siapa yang nggak tahu Medan? Betul. Tapi lihat Padang. Ya kan? 3 kali melakukan kontestasi politik, kalah terus orang-orang Sumatera Barat. Karena memilih 3 calon yang selalu kalah. Tapi kan itu komitmen. Ya kita nggak bisa bilang juga. Ya komitmen mereka terhadap satu calon. Nah, dari semuanya ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, berhentilah untuk mengadu domba rakyat dengan rakyat, ya, hanya untuk kepentingan partai politik. Kenapa sih nggak belajar untuk mencintai Indonesia, menerima kekalahan dengan legowo, ya kan? Kalau menang, jangan jumawa dan jangan juga kemudian menjadi diktator. Kan gitu. Maka kemudian kita semua harus menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah.